Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua. Ya, bertemu lagi dengan kami bertiga, yaitu saya, Mas Vo. Dan saya Mas Bor. Dan saya, Mas Fit. Oke, jadi kali ini kita kedatangan bintang tamu, ada di pojok sini, teman-teman. Di Nah, atasku, jadi di kita di atasku. sini tuh, kali ini itu podcastnya kita bahas tentang bisnis ya. Jadi ngombis kali ini, episode ketiga. Nah, Karena ngombis. teman-teman kita kita berada di lingkungan yang cukup berbau bisnis lah ya. Makanya Wih, kita gila, gila, beruntung gila, lah gila. punya teman-teman yang seperjuangan lah. Ya, benar sekali. Gila, 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 gila. Jadi di sini kita ngombis kali ini kita kedatangan tamu ya, dan usahanya kali ini tuh pasti udah banyak banyak di mana-mana lah ibaratnya. Usaha F&B, food and beverage ya, khususnya di bidang minuman, yaitu tentang perkopian. Jadi kan Ya karena mayoritas sekarang kan ya usaha bisnis warung kopi atau perkopian kan cukup ya menjadi banyak. primadona untuk masyarakat luas lah ya. Tapi, Entah itu karena mereka Nah, mencintai kopi ataupun mereka mungkin ya cari ikut trennya aja lah. tapi ikut kan, tren. tapi, Awalnya kan kalau tapi kalau karena, awalnya kan sebenarnya apa? tapi karena corona gini kayaknya kopi sedang kurang stabil, Menurut ya. menurun. Grafiknya lagi menurun Kalau kayaknya. Kalau awalnya kan sebenarnya kopi itu kalau sebelum apa sampai kopi gula aren, tren kopi gula aren kan sebelumnya banyak usaha-usaha warkop gitu kan. Nah, terus datanglah kayak usaha yang semi-semi premium, yaitu usaha kopi ya kayak kopi-kopi, kopi kenangan, kopi janji jiwa, sampai kopi-kopi lokalan kayak gitu. Dan Kopi yang susu paling lah ya. kopi susu lah ibaratnya, benar. Nah, jadi bisa saja diperkenalkan teman saya. Monggo silakan Mas, diperkenalkan Ya, Mas. oke. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ini panggilan untuk pendengar setianya apa ya ini ya? Sobat Galer. Sobat Galer. Oh, Mantap. ya, selamat pagi, siang, sore, malam, sobat galer ya sekalian. Perkenalkan nama saya Noah Jonathan dari disebutkan nggak ini kampusnya ini ya? Gak usah, kampus gak usah lah ya. Kampus nggak gak usah usah lah lah ya. Satu kampus Nggak di usah. kota Surabaya lah Ya, ya. kampus di kota Surabaya, salah satu kampus di kota Surabaya. Ketemu mereka bertiga juga di lingkungan kampus sih. Iya lah. Dan di sini kita akan ngombis apa nih? Ngobrolin bisnis. Nah, bisnisnya Mas Tentang Noah kopi nih apa tadi nih? ya. Bisnisnya Mas Noah nih apa nih? Untuk bisnis saya dulu itu kokopian. Bisa dicek aja nanti di kokopian.id. Langsung Ya. promosi awal-awal. Wih, .id ya, .id ya. Iya, Iya, .id. Website berbayar berarti ya. Instagram, Mas. Instagram, Bukan kokopian.id. Jadi Mas Di Noah website. ini usahanya adalah sama seperti yang udah saya aku jelaskan, yaitu tentang perkopian. Nama Iya, bisnis betul. kopinya adalah Kokopian. Silakan Mas Bur. Tapi sebelum lebih jauh kita disclaimer dulu bahwa dia ini sudah bukan pelaku usahanya lagi. Ya, sudah bukan pelaku usahanya lagi. Itu kok bisa tuh, kok bisa terbentuk dari beda-beda Hanya jurusan. Itu Soalnya kan kalau di kita nih, kita ya kalau bikin bisnis ya sama ya sejurusan sendiri lah ya. Teman ya, sebaya lah. satu jurusan yang biasanya satu kelas gitu kan. Hmm. Kita itu dulu satu kelas bertiga. Awalnya tuh bertiga satu kelas di S1. Kita ketemunya di S1. Gitu. Ya, kita ketemu di S1. Nah, waktu dulu di S1 itu ada sedikit konflik internal di kelas yang mengharuskan hanya kita bertiga ini yang apa ya, yang disebut sama dosennya tuh lebih aktif daripada yang lain gitu loh. Jadi yang lain cuman di kelas gitu doang. Tinggal ngikut aja ya. Ya, yang lain tinggal ngikut aja. Dan juga nggak semuanya sih, tapi ada beberapa oknum yang seperti itu di kelas. Anda termasuk salah satunya? Oh ya, jelas tidak dong. Jelas tidak dong. Sayang sekali tidak ternyata. Kalau Mas Pur kayaknya iya nih. Nah, Ya penonton. iya, Mas Bur kayaknya gitu. Termasuk saya ngaku kok. Iya, saya juga. Sudah Saya ngaku sendiri ya. saya juga cuman ikut Mungkin kalau di doang. depan kelas mungkin terlihat pasif, tapi kalau di salah satu mungkin ya wanita mungkin beda cerita lah ya. Waduh, hubungannya ke wanita, waduh. bos. Sama itu ya. Kok jauh Namanya juga sekali? usaha. Sudah menuju wanita.
Ya, jadi awalnya itu kita di S1, terus kita bertiga kan maksimal 5 ya kalau nggak salah tuh dulu waktu bikin Ya, bisnis itu. Awalnya 5. Maksimal. Sebenarnya awalnya kita tuh nggak ada niatan untuk bikin bisnis kopi. Jadi sebelum itu waktu di mata kuliah semester 1 tuh bisnis communication apa Sebenarnya bisnis bisnis manajemen. Biskom sama Iya, biskom. di Biskom itu saya sudah bentuk bisnis sih, tapi cuman berempat. Tapi akhirnya itu semua ya udah, terus aku sama temanku yang S1 ini juga kebetulan mereka juga belum dapat teman untuk jadi bisnis. Akhirnya ya udahlah, aku gabung ke mereka. Jadi awalnya bertiga, terus ada teman satu kosku ini yang belum dapat juga. Ya udah, akhirnya aku aja ikut masuk. Terus temennya dia itu juga satu jurusan, ternyata juga belum dapat. Jadinya akhirnya ya udahlah, kita berlima lah ketemu di tempat warung kopi biasa gitu, kopi pinggiran gitu. Kita ngobrol nih, gimana kalau kita mau bikin bisnis kopi gini, karena memang kita semua sih pengennya pada menjurus ke kopi semua. Setelah dibahas, ada yang pengen bisnis apa ya dulu tuh, ada yang pengen bisnis minuman Thai tea, ada yang apa, tapi kita mufakatnya di bisnis kopi gitu. Jadi buat teman-teman itu kalau misal kalian suka aktivitas itu jadikan uang gitu, sama kayak Mas Noah, bagus itu. Gila. Ya, Misal- apa ya, itulah. kalau bisa dari passion atau hobi kalian itu dijadikan Boleh. uang. Itu Aktivitasnya Mas Ya, Fu ini jangan. Ya, jangan, Kalau- Mas Wo, jangan ditiru ya, Mas Wo ya. Dia kan misal Mas kopas. Fit kan suka sepatu. Mas Fit suka sepatu, akhirnya dia jualan sepatu. Tapi nggak jalan jualan Nah, sepatu. itu Kan waduh. Itu gimana tuh rasanya jalanin bisnis karena beda jurusan menurutku bisa dibilang juga beda latar kita. Ya sih, latar Ini agak beda. Itu gimana tuh rasanya Mas Noah? Bangun Ya, bisnis awal-awal pasti struggle lah untuk ngatur jadwalnya ya. Jadi kan kita beda jurusan, ada jadwal kelas juga, dan kita cuman bisa bareng satu kelas itu cuman di mata kuliah itu aja sih. Jadi entrepreneurship. selain itu ya selain itu ya kita ngatur waktu sendiri sih, gimana mau kerjanya hari apa. Nah, berhubung aku dari dulu tuh hari Jumat itu sudah libur, jadi Jumat udah nggak ada kelas, jadinya ya weekend kita kadang kumpul, kita kadang bikin konsepnya mau gimana, terus awal-awal ya kita masih cuman survei aja sih ke coffee shop yang lain gitu, mulai dari yang deket-deket dulu di mana itu Grafam itu kan ada yang di mananya itu deketnya dulu sebelum ada Tanah Merah. Sebelum ada Tanah Merah kan di itu loh, mana? Aduh aku lupa namanya sih. Monopol. Yang Monopol. Bukan Monopol. Yang deketnya Carl Junior itu loh, deketnya Range itu kan ada kayak tempat kosong gitu kan. Oh ya itulah Pizza pokoknya Pizza. itulah. Ya di daerah situ. Nah, intinya daerah situ itu ada coffee truck. Dia itu ya bukan disebut coffee truck, mungkin pakai mobil VW itu loh, Mas. Mas Bor, tahu kan mobil VW? Nah, dia pakai mobil VW itu asik sih konsepnya, cuman ya kalau kita kan terkendala dari modalnya juga sih, jadinya nggak jadi, kita pakai konsep itu nggak jadi. Ya udah, kita survei lagi, akhirnya udah kebentuk lah satu konsep seperti ini. Oh, konsepnya nanti maunya gini. Nah, itu begitu. Itu terus konsepnya dari segi apanya tuh? Kan soalnya kita ya mayoritas lihat bisnis kopi ya mungkin menurut kita begitu. Kopiannya kayak gimana nih konsepnya? kalau kopian ini konsepnya sebenarnya kita itu memberikan edukasi ke pelanggan. Jadi customer itu bisa bikin kopinya dia sendiri sih. Jadi kita ajarin dari step awalnya begini. Jadi mungkin kalau mereka mau tanya-tanya ke kita juga
juga bisa kita jawab, Welcome. oh ya kita welcome. Jadi misalnya mereka mau bikin menunya, oh nggak apa-apa, kita ajari nanti caranya begini, nuang airnya begini, suhu airnya segini gitu sih. Oh, berarti targetnya lebih ke untuk apa ya? Orang yang belum familiar dengan minum kopi ya berarti. Ya, orang yang belum familiar dan orang yang tertarik untuk belajar di dunia kopi lah, istilahnya begitu. Mantap juga idenya. Untung Anda sudah punya pasangan ya, Pak. Coba kalau belum punya. Jadi ini ada cerita unik sih, ada tips lah, sedikit tips. Kalau kalau kalian mau bikin usaha kopi, usahakan jangan langsung beli alat-alatnya. Kalian paling enggak itu apa? Belajar dulu lah, magang dulu di mana gitu. 1 bulan atau ya 6 bulan lah paling enggak. Nanti kalian kan bisa tahu cara-caranya. Jadi nanti kalian begitu baru buka sendiri sudah tahu, oh yang bagus tuh airnya segini, pakai air ini gitunya. Cara pakai alatnya juga bisa lebih belajar dulu daripada kalian udah dapat alatnya, beli baru belajar kan, mending uangnya ditabung untuk Ya. buka usahanya nanti lah gitu loh. Benar. Tapi ini sebenarnya berarti kalau apa benar kalau apa namanya belajar itu juga sebenarnya bisa dari YouTube kan sebenarnya. Bisa dari YouTube, tapi kan kalau kalian nggak punya alatnya susah juga nanti. Nggak ada Mending nggak ada nggak contohnya nggak prakteknya ada langsung contohnya. kan. Jadi cuman lihat doang, oh segini. Takaran airnya segini, kopinya berapa gram, ininya berapa gram. Nah, kalau kalian belajar di salah satu coffee shop kan, at least mereka sudah punya alat dan kita tanya langsung kan lebih enak toh daripada cari dulu di YouTube nanti. Ya, benar. Oh, bukan ini yang saya maksud, jawaban dari pertanyaannya bisa kalian cari lagi. Nah, mending kalian di salah satu coffee shop yang memang track recordnya bagus dan belajarlah di situ sebanyak-banyaknya gitu sih. jadi dulu bisnis kokopian ada yang sempat magang dulu berarti baru bikin. Awalnya aku dulu belajar dulu di Cepu, aku belajar dulu berapa waktu jeda itu loh. Kalian kan waktu jeda dari SMA ke kuliah itu kan lama kan, liburnya berapa 3 bulan kalau nggak salah ya. Nah itu ngulik-ngulik sih sama ada temanku di sini yang punya kedai, jadinya ya tinggal belajar aja sama dia. Oh, berarti beruntung ya buat apa di Ya, bisnismu itu. puji Tuhan beruntung. Dan memang kita, dan ya kepake sih ilmunya sampai sekarang. Oh. Tapi itu yang manual brew atau yang ke mesin? Kalau kokopian Kita kalau kokopian sendiri lebih ke arah manual brew ya, lebih ke arah manual brew. Karena dari segi rasa sama apanya ya, sama cost-nya lebih murah. Cost-nya lebih murah, satu rasanya lebih flavor. Jadi nggak monoton rasanya itu aja. Soalnya rasa dari biji kopi itu banyak banget kalau kalian mau explore. Tapi yang Benar-benar paling banyak favorit apa? Robusta sama apa? Ada satu lagi kan? Arabica. Jadi biji kopi itu ada tiga Robusta, Arabica, sama satunya lagi itu kalau nggak salah Liberica. Nah ya, ada 3 itu. Baru denger nih. Ada tiga biji kopi itu sebenarnya ada 3. Jadi Arabica, Robusta, sama Liberica. Itu yang paling bagus yang mana tuh? Tapi yang lebih ngetren tergantung, kalau ngomong kopi tergantung selera sih. Kalau Robusta itu rasanya lebih condong ke pahit. Arabica itu rasanya lebih condong ke asam. Nah, kalau Liberica ini orang-orang nyebutnya dia itu Arabica tapi nggak jadi, nggak totally nggak jadi Arabica gitu loh ya. Tapi Tapi kalau mau tanya, kalau misal anak muda, maksudnya lidahnya anak muda sama orang tua kan beda. Kalau untuk segmen anak muda itu biasanya lebih ke tertuju kopi yang mana biasanya? Misal dibikin kayak kopi susu aren atau apa gitu? Mending house blend sih kalau itu. Nggak, maksudnya biji kopinya. Kalau biji kopinya itu biji kopi house blend. Jadi house blend ini percampuran antara Arabica sama Robusta. Jadi nanti Arabicanya berapa persen, Robustanya berapa persen. Nah, dari Arabica dan Robusta ini juga harus dipilih dulu
biji kopi di Indonesia kan banyak, ada yang dari Toraja, ada yang dari Aceh, ada yang dari Mandailing, ada yang dari Ya. Lampung, Temanggung, terus di Sulawesi Toraja, terus dari Papua juga ada. Nah, itu mereka itu punya berbagai ciri khas rasa sih. Jadinya kita pengen menimbulkan aroma rasa yang di kopi ini sama ini gitu. Oh, di mix gitu ya berarti ya? Ya, di mix, dan itu bisa jadi ciri khas suatu kafe juga sih. Oh. Itu Nilai plus juga apakah lah. disebut apa tadi Liberica? Itu kita pernah satu kopi dengan kopi yang lain itu apa misalkan Robusta dengan itu apakah yang itu disebut dengan Liberica itu? Bukan. Jadi Liberica itu jenis kopi sendiri. Nah, kalau yang percampuran antara Robusta Arabica ini jadinya ke house blend. Jadi ada nama sendiri Mas Bor kayak gitu. Iya, Mungkin ya? iya Mas Bohor. Jadi ada house blend. House blend itu percampuran Arabica Robusta, istilahnya gitulah. Nah, kalau yang Liberica kayak gimana itu? Nah, kalau Liberica Soalnya- itu juga jenis kopi sendiri. Rasanya juga seperti itu sih, seperti Arabica, tapi kadar asamnya lebih di bawahnya Arabica dikit gitu. Oh. Dia tuh juga jenis biji kopi sendiri. Jadi misalnya biji kopinya ini Robusta Jawa, terus ada Robusta Lampung, nah kayak gitu contohnya. Nah, tapi ini kan ngomongin soal kopian. Ini sebenarnya Iya, iya. bisa dibilang dulu kita pernah satu event ya berarti ya? Iya, Di Nang Tunjungan. melakukan tunjungan, iya bener. Ha-ha. Waktu itu saya lagi pakai bisnis roti bakar ketemu, tapi sebenarnya belum kenal ya waktu itu ya sama Mas Nawai. Belum Mas Bor, belum. Ya. Biar say hello dulu lah. Berarti awal Iya. Nah, aku nanti itu bisa cukup unik lah ya pengalaman buka bisnis di situ. Iya, unik banget. Pertama kita langsung jualan di tempat yang rame banget dan pelanggannya juga aneh-aneh. Waktu itu aku digodain sama tante-tante. Masa? Gimana godainnya? Waduh. Jadi gini, godainnya kok kayak ini udah lama di sini. Oh, iya ini baru hari ini tante ada acara kampus ya. Oh gitu. Tapi masnya pinter loh, masnya bisa membuat roti bakar. Waduh, jadi gini. Tante-tante. Terus aku Dulu masih itu ya Mas Bor, bilang, ya? Roti bakar rombong itu ya? iya. Waktu itu aku Oh, sama iya. temanku gitu. Hmm. Nah, kurang ajar itu kayak mancing-mancing kayak bro tanggupi gitu. Waduh. Nang ke Derry, wis Der pokoknya cepet selesai kok ngalewangi gitu. Mengusir konsumen ya Anda ya berarti ya. Tapi dia beli kan? Nah, gimana tuh? Kok beli? Ya beli. Kok gimana tuh kok kopian waktu di acara nanti? Waktu di acara itu kita sempat struggle di konsepnya. Kita kan, nggak mungkin dong kita jual pakai harga di kampus kan, nggak mungkin kan kalau di situ. Iya. Nah, kita benar-benar mikir gimana sih ini ngekos HPP-nya biar bisa diminimalisir banget lah, biar untungnya kita juga nggak kepotong banyak gitu loh. Nah, kalau bedanya kita di kampus kita jual satu cup itu cappuccino sekitar 18. Ya, 18. Kalau di waktu itu benar-benar kita all out sih, kita jual yang americano itu 10.000 sama yang cappuccino kalau nggak salah 12. Ya, kita benar-benar bedain jauh banget. Jauh banget bedanya ya harganya. Kalau nggak gitu ya kita nggak dapat pasar di sana. Tapi itu takarannya tetap sama atau tetap kita untuk bahan-bahan nggak ada yang dikurangin sama sekali. Tapi berhubung kita difasilitasin sama kampus, jadinya uang sewa dipotong, uang ini dipotong, jadinya benar-benar kita nyari untung dari beli bahan baku aja sih. Oh itu dulu waktu Tapi kalau enggak, aku mau nanya apa namanya? Aku mau nanya. Dulu itu emang dibayarin kampus ya tempatnya di melakukan tunjungan itu atau daftar sendiri?
dikasih gratis itu. Dikasih gratis. Oh, dikasih Jadi gratis. kita Dan itu seleksi ya kalau nggak salah. kalau aku kurang tahu. Aku diajak sih aku. Aku diajak sama kelas anak perhotelan, jadi jurusan lain ngajakin aku. Katanya kamu langsung datang aja ke technical meetingnya. Yang technical meetingnya nggak ada. Nggak ada, bener nggak ada. Terus nentuin tempat-tempatnya Itu. gimana kalau kamu langsung datang, Mas Bor? Oh, ya. Mas Bor. Oh, jadi aku langsung di tempat di situ langsung tanya ke panitia, ini untuk yang usahaku namanya Roti Bakar Rombong di sebelah mana, nanti langsung ditunjukin. Oh, Langsung di situ deh. Langsung dikasih tahu nanti kamu loading in di sini gitunya. Dan itu acaranya lama itu ya. Lama. Ya. Pagi sampai malam. Oh iya, seharian full ya Mas Bor ya. restock berapa kali tuh? Itu kalau nggak salah 2018 sih. Iya, enggak, 2018. restock berapa kali tuh? Aku nggak restock sih ya kayaknya. Nggak. Aku udah Tapi beli. habis gak? Jualan habis gak? Wah, habis sih, sold out sih, pecah itu banget, pecah banget. Sama itu juga. Kalau dari Kokopian sih pecah banget acara itu. Jadi, oh ya, ada uniknya lagi waktu itu kita kan berlima, aku sama temanku ini. Nah, yang temanku jurusan kuliner ini pada nggak bisa semua, gara-gara dia juga ada acara dari jurusannya. Jadi yang biasanya kita jaga berlima, ini benar-benar kita jaga cuma berdua, aku sama temanku yang jurusan AMT. Sama yang anak komputer itu doang. Iya, anak AMT ya. Aku cuma jaga berdua seharian. Ya kadang-kadang temanku yang dari kuliner itu nyolong-nyolong waktu keluar datang ke sana. Misal beliin sedotan lah, beliin apa gitu. Colong-colong waktu sih mereka. Kayak ada waktu break, dia keluar dari TW langsung ke Tunjungan. Beliin ini gitu sih. Nah, itu kan satu hari ya tuh. Itu Kokopian bisa jual berapa porsi itu? Di berapa gelas lah? 300 cup lebih. Oke. Ya, 300 lebih. 300 lebih. Omsetnya dalam satu hari sekitar berapa? Satu hari full? Omsetnya satu hari full sekitar 2, 3? 3 lah, 3,5. Lumayan ya berarti ya. Lumayan. Ya sekitaran itu. Itu juga aku nggak sangka sih, aku juga jualan roti bakar dan nggak sampai acaranya selesai udah habis. Gila sih itu. Mau nyetok lagi kayaknya kurang nih. Aku keteteran itu mulai malam, Mas Bur. Malam itu bener-bener yang datang seabrek sih. Langsung tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Setelah Isya kayaknya. Setelah Isya itu langsung rame banget. Sampai jam 10 ya itu acaranya ya, Mas Bur ya. Iya, sampai jam 10. Ya, Nah, sampai cuman jam 10. karena Jadi, habisnya sampai maghrib doang itu udah habis. Aku bawa sekitar 60 porsi lah. Yang aku pikir 60. kayaknya gak mungkin nih 60 Nggak porsi bakal ya. rame ini. Tapi ternyata gila sih. Parah. Banget. Tapi kalau untuk bisnis kayak F&B itu kan sebenarnya juga rumnya kan. Kalau misal untuk ngitung HP, kalau misal Ada. minuman itu harus untung berapa persen, makanan Ada. Bisa dijelasin nggak Mas Noah kalau minuman biar teman-teman Kan sebisa mungkin harus 100%. kalau minuman 100% ya berarti. Tapi kita harus 100%. Kalau makanan Kalau nggak gitu, kalau nggak 100%, ngapain dijual gitu loh. Iya, Percuma juga sih. Harga bahan bakunya juga nggak ada yang murah soalnya. Ya, karena kalau makan Mas Bor, berapa persen Mas Bor? Makanan sebenarnya terserah sih. Waktu itu ya bisa dibilang aku ngambil untung tipis ya. Karena ya aku juga masih nyesuaiin sama pasarnya yang cocok apa enggak. Tapi ya gitulah, terserah kalian sih. Kalau minuman kayaknya lebih enak ya, karena bahan baku banyak juga. Ya, lebih enak. Lebih tahan lama. Dan Itu lebih waktu di Tunjungan itu kok kehabisan es batu sih sebenarnya. Kalau es batunya yang belinya jauh,
udah habis duluan. Aku bawa berapa kilo es batu itu? 20 kilo ada kalau nggak salah. Wah, Iya, Ngangkut bawa Lumayan 20 cuy. kilo. Pakai mobil, pasti pakai mobil ditaruh es box, pakai mobil diangkut. Kehabisan di siangnya itu loh Mas Bur. Siang kan panas banget itu. Oh, mencair tuh berarti. Apa? Mencair, rata-rata mencair semua. Ah, ya rugi dong. Terus gimana tuh akhirnya? Ya, dibilang rugi juga nggak rugi es batu loh. 5 kilo itu 6.000. Es batu es kristal itu. Oh iya. Heeh. Murah banget itu. 5.000 tuh apa? 5 kilo dapat 6.000 ya. Sekitar itu. Oh, berarti setelah itu nggak, ya tapi bisa dibilang agak rugi juga kan? Maksudnya Iya, kalau rugi-rugi ada di sepatu kan penjualannya, juga. rugi di penjualannya. Tapi kalau masih dalam bahan baku, kalau kayak susu, tapi kalau segelnya belum dibuka kan masih bisa buat bisa. next event bazar berikutnya. Ada plus minusnya sih, Mas Bor. Jadi bisa ngurangin belanja di event berikutnya sih. Oke, aku ada pertanyaan satu nih. Menurut Ayo. Mas Noah gimana nih? Tren kopi pas masa corona gini kan kalau bisa dilihat ya turun lah ibaratnya karena kan udah Iya, nggak bisa. pasti. Menurut Mas Noah apakah kopi ini akan bertahan masih lama atau abis corona ini udah nggak ada kopi-kopi lagi? Kalau saya lihat sekarang, saya lihat dari Instagram aja ya kan, nggak terlalu Hmm. nggak bisa ke Surabayanya langsung atau di sini kan juga nggak terlalu rame sih kalau masalah kayak gituan. Nah, tren ini tren kopi kekinian kayak yang disebutin tadi itu ya, Ya. Kopi susu ya. kopi suka kayak gitu. Nah, tren kopi itu ada karena dulu kopi kopi susu aren, iya, Ya, Ya, kopi kopi awalnya gula kopi aren aren itu, ya. ya. Karena itu langsung pada bikin semua janji jiwa, kopi kenangan, lain hati dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kopi-kopi seperti itu rasanya nggak bakal hilang sih karena sekarang kopi itu udah jadi lifestyle, Ya, Nah, benar. dan setelah corona bisa ada kemungkinan bisnis kopi ini bakal rame lagi karena pertama orang-orang rindu nongkrong jelas pasti ya kan. Kalian pasti rindu nongkrong kan sama teman-teman. Parah. Benar sekali. Seharian di coffee shop ngapain? Ya pesan cuma satu doang biasanya kan gitu. Nongkrongnya berjam-jam. Yang penting wifi-nya, Nongkrongnya Bos. berjam-jam. Ya, yang penting wifi-nya bener. Ya rata-rata mahasiswa kan seperti itulah. Apalagi kalau teman-teman yang skripsi itu kan pasti juga butuh. Aku rasa tetap ada sih bisnis kopi ini. Mungkin Masih bertahan lama iya lah. sih. Masih ya 5 tahun lagi masih bisa. Mungkin kalau menurutku gini sih, kalau ada tetap ada, cuma mungkin apa kayak fanatiknya itu nggak serame kayak dulu. Ya, Mungkin gitu. serami dulu karena ya gimana ya Mas To ya. Jadi sudah dinaikin waktu kena corona jebret nggak boleh nongkrong langsung ibaratnya gimana ya langsung di take down gitu udah nggak boleh nongkrong langsung bingung semua yang punya bisnis kopi kedai gitu. Banyak Modalnya kayak iya banyak yang tutup kayaknya ya kalau bisnis-bisnis kopi yang Banyak yang tutup, banyak yang iya, tutup. yang awal-awal gitu tutup. Kalau yang nama besar mungkin kayak Janji Jiwa, Kopi Kenangan itu kayaknya enggak sih Ya masih masih ada. eksis pasti. Tapi kalau yang Masih ada. Mereka udah menang nama duluan soalnya. kalau yang startup punya anak-anak mahasiswa sepertinya sulitan untuk bertahan sih kalau masa corona kayak gini menurutku. Iya, kecuali kembali lagi ke SDM-nya sih. Kalau SDM-nya bisa lihat Iya. peluang selama pandemi kayak gini ya tetap jalan aja sih kalau kayak gitu. Punya teman kita satu ya Mas Fo ya, Nego Kopi kayaknya tutup ya. Kopi tutup. Nego Kopi udah tutup. Ya nggak selama corona kayaknya sudah habis dia. Tapi ini apa aku mau tanya nih Mas Noah, kan di ketika pandemik ini kan memang kafe-kafe lagi tutup. Nah, sebagai apa namanya plan B buat kopi itu masih tetap bisa dinikmati oleh para masyarakat itu kan banyak cafe shop itu yang bikin kayak kopi 1 liter, kopi literan itu loh. Nah, itu kira-kira ketika mungkin Kokopian masih beroperasi di saat pandemik melakukan strategi tersebut nggak kira-kira? Kalau Untuk nyiptain kita, kopi literan gitu. nah kalau aku lihat sih ya, jadi mereka tuh tetap kita pakai sistem PO, tapi nggak yang 1 liter juga. Soalnya satu kopi kalau sudah diseduh tuh nggak awet lama, nggak bisa tahan lama karena bahkan kopi kalau udah diseduh tuh 2 atau ya
3 sampai 5 jam lah. 3 sampai 5 jam itu rasanya pasti berubah. Mau di gimana pun rasanya pasti berubah. Jadi kita nggak bikin yang 1 liter itu, jadi bikin yang ya kemasan kecil aja lah, 250, 300 mili gitu. Dibikin kayak cold brew gitu ya berarti ya. Dibikin kayak cold brew. Kalau ya paling yang sekali beli minum habis gitulah. Jadi nggak sampai mengubah rasa Sisa-sisa. dari kopinya. Nggak ngubah rasanya juga. Kan kalau misalnya kalian beli kopi awalnya waktu pertama datang kalian minum rasanya masih enak-enaknya, terus udah Ya, lama terus rasanya nggak enak kan? benar-benar. Ngapain aku tadi beli ini kan kayak gitu. Benar. Biasanya gara-gara es mencair sih itu. Ya, gara-gara Ya, es rasanya cair. es mencair. Nah, itu kan. Tapi kalau di kopian esnya dikit, nggak sebanyak mereka. Tapi kalau kita setiap nongkrong itu pasti minumnya tuh lama. Iya nggak sih? Kita Iya. beli satu Ya, betul. satu kopi misalnya isinya berapa sih kalau satu cup kecil gitu ya? Enggak, sedang lah itu. 16 nggak sih? Nggak Ya, tahu lah. 16, ya 14 sampai 16 Itu os lah. tuh bisa habis sampai 2 jam 3 jam nggak sih? Itu Es Iya ya, batunya emang gimana cair. lagi? es sampai kopi nggak enak masih diserot. Iya. Kadang kalau yang lagi kehausan banget ya, kopinya udah habis, es batunya mencair sendiri diminum lagi Iya. kok. Rugi. Nggak mau rugi bener. Tapi sebenarnya kalau Nah. kalau mau jual kopi tuh HPP-nya besar apa enggak sih? Nggak sih. Nggak besar kok. Dan apa Ya nggak besar, nggak besar. ada kan merek kopi ada yang mahal, ada yang murah. Kalau Starbucks itu gara-gara nama ya mahalnya ya. Nah, ya, brand Gara-gara image. nama sama pajak gitu yang bikin mahal. Tapi satu kopi Rasa kopinya sama aja. satu kopinya Starbucks tuh yang Grand, yang Venti yang paling tinggi kan 60.000. Venti. Iya 60. Anjir itu lumayan sih. Kalau dipikir-pikir ya, itu bisa buat makan juga. Makan nasi lengkap. Bisa makan sehari itu, makan sehari. Iya, Makan makanya. di warteg bisa sampai 3 kali paling. Ya makanya. Harian. Nah, tapi kalau tadi ngomongin soal Starbucks ya, kalau menurut seleranya Mas Noah, Starbucks sama kopi-kopi lain, itu menurut Mas Noah gimana tuh rasanya dari kopinya Starbucks? Kalau kopi Starbucks itu, kalau kalian nggak beli yang ciri khasnya nggak bakal kerasa sih. Kalau mereka tuh lebih diunggulkan di itunya apa, biji kopinya. Kalau aku pernah nyoba itu aku beli cappuccino di Starbucks gitu ya, cappuccino extra shot. Oke, cappuccino extra shot 1. Sama cappuccino extra shot juga di kedai lain yang sepantaran. Aku bilang Excelso gitu aja lah. Gak apa-apa kan ini sebutnya merek gak ada Nggak di apa-apa, Tinder sama gak apa-apa kan. Nah, aku bandingin dua itu. Jadi dari Starbucks sama, dari Excelso sama. Tapi aku lebih cenderung ke Starbucks karena rasa biji kopinya lebih kuat, lebih keluar lah kalau orang-orang lebih menonjol daripada rasa kopi yang dari Excelso. Oh, berarti memang dengan harga yang mahal, kualitasnya juga berbeda berarti ya? Kualitasnya beda. Meskipun di Excelso juga harganya ya sama-sama lah. Sama. Saya masih mahalan Starbucks, Pak. Iya nggak sih? Iya, Mas Starbucks. Kalau Excelso dia menang karena ada makanan main course-nya ibaratnya. Betul. Yep. Ada main course-nya. Kalau Kalau di Excelso lebih enak ke makanannya. iya, Kalau makanannya ngomong. enak, makanannya Excelso enak. Lebih enak ke makanannya sih. Minumannya biasa aja. Mas Noah, aku mau tanya Mas Noah. Iya, Ini- gimana. Ini yang agak unik nih, yang pernah tak lihat dari perkembangan Kokopian. Jadi waktu itu di Instagramnya Kokopian itu pernah ada varian baru namanya kopi campur Amer orang tua. Wah. Nah, Wah. itu kenapa itu ceritanya kok bisa tercipta itu? Waduh. Itu cukup kontroversial ya. Dari antara postingan Iya. yang lain, Kontroversial ya. banyak like-nya itu. Kalau kopi Amer itu kita awalnya dulu itu mikirnya gini, kopi ini dicampur sama buah apa sih yang bisa nge-mix, bisa enak gitu. Terus aku mikir, pisang pasti. Ya, benar. Pisang sudah pasti enak. Dan kebukti ada juga salah satu menu kokopian yang pisang. Terus ada lagi yang buah jeruk. Ya ada namanya Tonios. Kalau kalian tahu itu bisa juga
bisa dibeli. Terus rasanya juga nggak kalah enak kok itu. Itu seger banget sih kalau aku ngomong siang-siang Itu gitu enak berarti lah minum panas. dari bijinya yang rasa jeruk atau memang kopi terus dicampur jeruk sendiri itu? Itu intern ya, mohon maaf. Jadi tidak bisa saya Oh, buka di sini. Itu rahasia perusahaan. oh, rahasia Rahasia perusahaan. perusahaan. Resep, Mohon resep, maaf. resep. Tapi sebenarnya saya Kalau Mas tahu Pur mau rahasia. tahu, kalau Mas Pur mau tahu nanti bisa dicek di YouTube aja. Kopi campur jeruk. Ya cari Pokok ya, jangan Bang. jeruk, Ya, makan bisa jeruk. dicek sendiri lah. Nah, terus untuk yang kopi Amer ini kita cuman fotonya doang sih yang pakai itu, Orang tua. pakai Amer. anggur merah. Karena memang dari kampus kebijakan nggak boleh menjual produk yang beralkohol kan. Iya. Oh, ada Jadinya kebijakannya ya itu ya? ada, nggak boleh jual produk yang beralkohol. Untuk Tapi gini, penggantinya kita skip aja karena itu rahasia perusahaan. Oh. Mohon maaf. enggak. Tapi gini Mas Noah, bentar. Kan tadi kan Iya, iya. emang ini kopi dari proyek kampus. Nah, habis itu kan katanya juga nggak boleh menjual produk yang ada kandungan alkohol. Nah, itu kan Mas Noah kan juga ngejual kopi itu punya stand di kampus juga kan. Nah, kalau misal di luar kampus itu baru tetap boleh atau enggak? Misal mau tetap jual kopi campur Amer orang tua itu. Kayaknya kalau itu susah diizinnya nanti perizinan MUI dan lain-lainnya. Tapi Jadi kalau misalnya kita mau boleh bisa-bisa aja jual kayak gitu, tapi satu nanti perizinan dari BPOM-nya juga susah Iya. pertama. Kedua dari kepolisian itu pasti ribet. Oplosan Karena kayaknya. ya biar mungkin mereka mikirnya gitulah. Terus kita cari di MUI sertifikat halal juga Nggak bisa. nggak bisa lah pasti. Nah itu sih kendalanya. Kalau misalnya udah lepas dari kampus ya bodo amat kita mau jual ini nggak masalah. Tapi kita nanti daripada nyusahin kita sendiri, mending kita pakai brandnya namanya aja tapi pakai bahannya yang berbeda. Tapi itu niatnya memang buat dijual atau cuman buat lucu-lucuan doang? Apanya? Ya kita marketing lah, marketing. Marketing lah. Pasti ada gimmick lah hitungannya ya. Iya. Menarik sih. tapi aku nanya, Amer lu dapat BPOM nggak sih orang tua? Dapat Harusnya kan? dapat sih, harusnya. Besar kan itu. Legal kan Tapi dia jual? duitnya ya gede. Iya, duitnya Mas gede Fit. sih. Untuk Nah, ngurus-ngurusnya itu masih yang gede kita- sih. Ya masih belum bisa ngurus. Kalau nggak dapat BPOM nggak dapat cukai pasti dia. Iya sih. Tapi harusnya Iya sih, bener. harusnya nggak apa, emang sebenarnya legal kan, cuman ada syarat-syarat khusus untuk menjualnya kan. Iya harus di atas 21 tahun lah, yang wanita hamil nggak boleh lah, macam-macam gitu. Sama kayak rokok kan juga gitu sebenarnya. Betul. Tapi kan rokok nggak ada halal haramnya. Enggak, iya, cuma kan Iya kan tadi ngomongin Iya, itu BPOM. BPOM sama cukai. Ada pertanyaan lagi nih Mas Pur? Nah, Mas Bor, Mas Fit. pertanyaan terakhir karena kita sudah cukup banyak lah ya pembahasan kita. Ya, banyak pembahasan ini durasinya loh. rasanya iya. Nih aku Gimana Mas Fit? pertanyaan terakhir. Tips-tips nih, ada punya tips nggak buat sobat-sobat galer yang ingin memulai bisnis kopi? Tapi rasanya menurutku udah Khususnya gini sih sebenarnya. Oke lah, kita kan sharing untuk gimana caranya mungkin mencoba bisnis kopi tapi lebih ke kayak bisnis makanan atau minuman gitu. iya, makanan minuman. Bisnis ke food and beverage-nya ya. Yang di bidang food and beverage. Yang pertama ya kalian harus belajar dulu, jangan asal iseng bikin, nanti nggak bakal jalan itu. Terus jadi kalian bener kalau misalnya mau bisnis makanan ya kalian harus bisa membuat makanan itu dengan rasa yang konstan, nggak berubah-berubah. Karena kalau food and beverage yang dinilai pertama kan pasti rasa, ya kan? Iya. Yoi. Benar. Pertama rasa, yang kedua kalian yang aku ngomong tadi di awal-awal, kalau bisa jangan beli alat dulu baru buka langsung ini. Mending belajar dulu ke yang lebih pro, yang sudah punya kedai. Jadi kalian bisa pakai alat di sana, terus nanti baru kalau kalian sudah bisa pakai alat di sana, ngembangin sendiri, beli alat, pakai
alat manual brewing kopi kan juga banyak toh, jadinya ya kita improve skill sendirilah. Kalau sudah bisa kayak gitu baru kita lihat YouTube. Jadi at least basicnya tentang kopi ini sudah tahu dulu, jadi nggak tanya-tanya. Ini kalau pakai misalnya mau bikin kopi espresso pakai pakai V60 sama pakai Aeropress, nah itu kan beda. Jadi ada prosesnya beda, dan takaran kelembutan biji kopinya juga beda. Jadinya harus belajar lebih dulu lah takaran biji kopi, takaran gram-graman sama takaran air, terus takaran bentuk tekstur biji kopi yang dihaluskan tadi tuh mau halus banget, fine, medium, apa agak kasar. Nah itu harus belajar dulu di awal, soalnya kalau nggak gitu nanti makin nggak karuan rasanya. Terus ya harus cari tempat yang strategis. itu sih, tempat yang pas. Ya, tempat yang strategis, pasarnya juga harus jelas. Dan konsep kedai atau bisnis kalian juga harus jelas. Jangan mintel-mintelin, nanti konsumen malah bingung. Wong yang punya sendiri aja bingung sama konsepnya, masa kita mau beli? Kan konsumen jadi ragu. Ya, Itu aja sih. benar. Gila, ini mantep banget nih. Udah fasih banget kalau masalah kopi. Expertnya nih Mas Noah. Ya enggak lah, masih ada yang lebih dari saya, teman. Ya saya juga belajar dari mereka. Terima kasih juga ilmunya yang sudah ditularkan. Dan jangan sampai cepat puas sih kalau mau belajar kopi. Banyak banget soalnya metode-metode yang lain. Metode-metode manual brewing lah. Yang paling susah tuh yang bikin latte art itu. Mas Ber tahu kan iya. latte art yang lain, Tapi- yang ada gambar bunga apa-apa gitu. Tapi itu kelihatannya gampang loh. Kayak orang cuman ini kopi terus nuangin Selesai, susunya Pak. gitu-gitu kayak puing jadi. Iya, simple. Gerakan tangan itu harus bener. Terus tingkat panas susunya juga harus bener. Tingkat ketebalan foam dari susunya juga harus bener. Terus dari kemiringan gelas dari yang ada espressonya tadi juga harus bener. Repot. Kalau enggak Itu soalnya pengaruh. ngaruh, nggak bakal jadi itu. Oh, wow. Yang penting kepanasan susu sama tingkat panas susu sama itu ketebalan foamnya. Oh. Karena itu yang dipakai soalnya busa dari susunya. Wah, repot ya ternyata. Tapi iya Repot, pasti repot. Gila. Kalau itu aja aku sampai sekarang masih belum bisa perfect banget. Padahal udah berapa tahun? Tahun lebih, 2 tahun. Masih Gokil belum sih. bisa yang neko-neko kalau bikin latte art. Harus benar-benar Ya, semoga rutin sih kalau belajar latte art. Semoga kapan-kapan kita bisa menikmati lah ya salah satu ciptaan Iya, karya dari siap. Amin, didoakan saja teman-teman. Oke. Namun sayangnya kita sudah di penghujung acara. Gimana, Wih, Mas Fit? penghujung acara Silakan dikasih penutupnya. Silakan Mas Wid, kayak biasanya Mas Wid. Untuk Sobat Galer seperti biasa, jangan lupa kalian klik subscribe, like video ini dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian mau dengerin di Spotify, linknya ada di deskripsi. Instagramnya Mas Joa ada di sini. Instagramnya Mas Noah ada di sini, Instagramku di sini, Instagram Mas Bo di sini, Mas Bor 1000 baru buka wajah. Iya. Aduh, yaudah. Sekian dan dadah.